mereka memutuskan akan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, gue mau nanya pendapatnya temennya Putin dulu nih. Lu pikir lu siapa gitu loh kayak ICC. Bener nggak? Karena si ICC ini ngarang banget ya. Sekarang gue tanya balik. Kalau ini bisa dilakukan pada Rusia, bisa kan dilakukan ke Indonesia? Bisa banget. Makanya kalau gue ditanya ICC apa, bubarin. Dari 20 tahun berdiri yang nggak pernah mengadili orang barat di Rusia bukan anggota ICC. Ya iya, makanya itu juga lucu. Kok bisa disanksi? Ya itu makanya makanya paling enak itu. Enaknya aja ya. Mereka nggak pernah salah. Kalau mereka nggak pernah salah. Termasuk Israel yang sangat didukung oleh Amerika. Nah, ada yang bilang Israel itu provinsinya Amerika atau Amerika provinsinya Israel. Kita nggak tahu. Rakyatnya udah protes-protes, Bu, tapi ini kan pemimpinnya. Nah, itulah. Kadang-kadang kan keputusan pemimpin kan belum tentu suara rakyat kan? Bukan Fully Folk Day. Kan gue Sontolo ya. Jadi kita menaikkan jari tengah ke ICC. Ya, masih dalam acara konspirasi kontradiksi. Saya selalu kontra-kontra tuh ingat kontrasepsi gitu, Bu ya. Terus-terusan. Oke, baru-baru ini Mahkamah Pidana Internasional (ICC) ya, International Court of Justice. Crime Court. Ya? Criminal Court membuat satu keputusan disebut dengan Statuta Roma bahwa mereka memutuskan akan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, gue mau nanya pendapatnya temennya Putin dulu nih. Terus terang aja. Kalau aku ditanya, ya, dan gue jadi Putin, lu pikir lu siapa gitu loh kayak ICC. Bener nggak? Karena si ICC ini ngarang banget ya. ICC itu lahir untuk negara-negara kalah sebenarnya. Yang kalah perang. Ya, kalah perang. Dan untuk bisa manusia yang dianggap bersalah. Untuk bisa manusia melakukan 4 core kesalahan. Kejahatan terhadap genocide, kepada kemanusiaan, war crime, dan aggression. Nah, pertama Rusia tuh belum kalah. Apa hak lu manggil? Betegak malah menang loh. Nah, ya Bu, sama betegak sekarang ya. Betegak bahasanya Palembang. Bahasa Palembang. Makanya ada nama aku. Sama betegak gitu. Bu Koni, coba lihat Ukraina setahun lebih survive terhadap Rusia. Gue bilang lu salah nanya. Kalau gue nanya kebalik, hoi lihat dong. Amerika plus NATO 27 negara plus Ukraina ngegempur Rusia. Kok pada kalah? Rusianya nggak apa-apa, baik-baik aja. Udah kalah, belum menang. Ya, kok belum menang sih? Lah iya. Maksudnya masih survive lah. Nah, terus sekarang kalau ngomong itu, kedua, kalau kita baca itu tuh pasal itu banyak banget ya. Gue itu bukan orang hukum, makanya gue punya contekan. Kalau sekali ini netizen gue punya, kalau takut dijewer sama Prof Hikmahanto kalau gue salah ngomong. Jadi ada beberapa kejahatan, udah jelas pembunuhan, pemusnahan, Yang gue mau bilang cuma begini. Perang masa kini ini atau perang modern, lu jangan lihat dari darah, lu jangan lihat dari bangunan luluh lantak, anak kecil cemong-cemong kena apa, kena bom ya. Iya, yang kemarin pokoknya TV Indonesia tuh pada saat setahun perang, lu kayak iklan Ukraina menderita. Lu harus tahu namanya kejahatan kemanusiaan itu di era perang modern, itu bagaimana dirampaslah kemerdekaan manusia. Apa yang dirampas dari Rusia yang nggak kelihatan nih, biar nggak salah ya, karena itu masuk kepada unsur kejahatan penyiksaan terhadap mengakibatkan penderitaan mental. Nah, sekarang kita look to ourselves ya. Bagi Rusia atau bagi coba Ukraina? Ya, enggak, list terus itu mengambil pembekuan aset Menteri Inggris, Menteri Luar Negeri Inggris ya, Liz Truss. Iya, Liz Truss. Perdana Menteri dong. Pembekuan pembekuan aset penuh pinjaman Rusia. Si Boris Johnson meluncurkan paket sanksi terbesar Inggris, menargetkan bank, anggota keluarga Putin sendiri, dan semua orang-orang Rusia yang hidup kaya raya di London. Kemudian melakukan pembekuan aset bank-bank besar Rusia, FTB, pembekuan ya, dan lain-lain. Kemudian menggalang semua penerbangan Rusia, Aeroflot tidak boleh mendarat, ya kan? Kanada, nih, gua urut ini karena ini nggak ada kelihatan darah-darah nih, ya kan? Membebankan biaya besar pada elit Rusia yang terlibat, akan menargetkan Dewan Keamanan Rusia. Rusia ini nggak kayak Indonesia yang nggak normal, dia tuh negara normal, dia punya Dewan Keamanan, terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan. Itu semua pun ditarget, termasuk 62 individu. Dan semua ekspor dibatalkan oleh Kanada. Swiss yang katanya netral, dia bilang semua sanksi Uni Eropa, ya kan, dan itu akan dia ikuti, dan semua aset orang-orang kaya Rusia di Swiss
dibekukan dan diambil. Ini semua tanpa Nggak ada pengadilan. darahnya nih. Oke, bentar. Yang paling gila Uni Eropa. 27 negara memperlakukan beberapa sanksi menutup wilayah udara, termasuk jet oligarki Rusia. Kemudian istilahnya kalau sekarang gue Pak Surya Paloh, ya Embraer kan bisa terbang. Ngeri kan? Nah, kemudian jaringan televisi Rusia, ya kan, Sputnik, makanya Sputnik kesini kan. Nah, kemudian juga membekukan semua aset Eropa Presiden Vladimir Putin dan juga Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Dan kemudian yang paling gila, dilihat tuh temannya Rusia siapa? Belarusia. Apa coba nggak ujuk-ujuk? Belarusia sekarang nggak semua di ban. Bahan bakar, mineral, tembakau, kayu, semen, besi dan baja. Nggak boleh ekspor. Nggak boleh. Yang paling gila sekarang Washington. SWIFT-nya dimatikan. Rusia ditutup dari semua informasi dunia internasional sehingga dunia cuma baca propaganda Barat. Tapi paling gila pernyataannya begini. Mencakup pembatasan pada semiconductor, pada telekomunikasi, pada enskripsi, pada laser, pada sensor, pada navigasi, pada avionik dan teknologi maritim. Sekarang gue tanya balik. Kalau ini bisa dilakukan pada Rusia, bisa kan dilakukan ke Indonesia? Bisa banget. Karena Indonesia itu kalau bisa terjadi kepada Rusia, itu pun juga bisa terjadi terhadap Indonesia maksudnya. Ya, dan kalau kita dikenakan bisa disanksi gitulah ceritanya. Iya, kalau kita kena ini semua semiconductor terlalu bubar negara. Nah Rusia tuh nggak bubar. Jadi jangan dilihat dia nggak bubar seolah-olah manusia sana nggak menderita. Bayangin aja, ini semua dihukum, sanksi ini diberikan tanpa pengadilan apapun. Itu yang aku bilang, dia ini statuta Roma itu telah dilanggar oleh ICC. Makanya kalau gue ditanya ICC apa, bubarin. Dari 20 tahun berdiri, yang nggak pernah mengadili orang Barat atau si geng Uber Alles. Negara pemenang nggak pernah lah. Nggak pernah. Ya udah, ngapain ada ICC? Belum lagi terakhir katanya kan larangan untuk membeli energi dari Rusia ya, atau harganya ditentuin. Yang paling gila yang ditentuin harga. Iya. Tapi begitu terus dia minta uranium. Iya. Terus harus India dikirim. India komplain dong lah. Lu kok minta uranium Rusia ya namanya beli dijual aja dong. Iya. Ya kalau di uranium kan nggak masuk ke situ. Kan kacau. Inggris baru beli uraniumnya Rusia soalnya. Kan aneh kan? Karena kan semua orang sekarang perlu energi, larinya kan ke nuklir lagi. Jadi mau aku bilang ICC ini dibubarin aja. Ya, tapi itu pun nggak semua anggota ICC kompak kan, Bu? Nah, 40 negara tidak mau tanda tangan. Nggak mau. 2 negara jelas-jelas menolak untuk menangkap Putin. Ya, dan Indonesia tidak usah tanda tangan. Kalau Indonesia tanda tangan ICC, hari ini juga presiden Pak Prabowo berhenti jadi calon presiden. Malah udah nggak boleh jadi menhan. Karena Loh, masuk tuh kasus Timur Timur. Kita kan ini pernah rame, jangan ketawa lu. Jangan ketawa. Timur kita bukan Timur. anggota ICC kan? Kita bukan anggota ICC, tapi kan karena kita bukan anggota ICC. Rusia bukan anggota ICC. Ya iya, makanya itu juga lucu. Kok bisa disanksi? Ya itu makanya paling enak itu. Enaknya aja ya. Paling enak tuh jadi negara pemenang. Makanya kita harus pede, kita tuh jadi negara pemenang. Negara sebesar Sriwijaya, Majapahit, Kalinyamat. Tapi tadi tahu sikap. Yang bikin negara kita jadi acak-acakan, kita nggak tahu sikapnya mau apain. Bener nggak sih? Yang disebut Mbak Koni negara pemenang tuh gini, sejak 77 tahun yang lalu, sejak 45, dunia ini diatur oleh negara pemenang Perang Dunia Kedua. Gitu ya. Which is? Ya sekutu, Amerika, itulah yang mengatur. Mau ke kiri, mau ke kanan. Mereka lah yang disebut New World Order gitu ya, mengatur. Bahwa lo salah, lo bener. Sementara kalau dia menginvasi, mau Laos, mau Vietnam, mau Kamboja, mau Serbia dong, ujung-ujung. Semua. Iya. Mereka nggak pernah salah. Kalau mereka nggak pernah salah. Termasuk Israel yang sangat didukung oleh Amerika. Nah, ada yang bilang Israel itu provinsinya Amerika atau Amerika provinsinya Israel, kita nggak tahu. Cuma itu. Kalau itu bisa panjang tuh, terus nanti kita bahas lagi ya. Kita kalau itu, nah kalau Indonesia mau non blok ya, ini kalau kita mau non blok beneran, harusnya kita katanya harus tadi menegakkan perdamaian, itu segala macam. Kalau mau beresin Palestina, gampang kok. Lu panggil tuh Prancis sama Inggris berdua, kan dulu sejarahnya itu ada 2 kolonel, si Sykes sama Pak Picot. Tahun 249. Iya, dia duduk nih udah capek banget habis perang, capek. Udah deh, lu bagian sana, bagian lu, bagian sini, bagian gue. Iya. Udah dari situ lah perang ini terjadi. Panggil lo 2 negara tanggung jawab. Kenapa jadi kita yang ribut? Maksud aku, sekali kita menetapkan itu di Undang-Undang Dasar, dengan segala keberanian kita perjuangkan. Ini harusnya menurut aku, kita tuh perlu diplomat-diplomat kelasnya Pak Mohtar Kusuma Atmaja. Contoh ya, kita waktu baru merdeka itu, wilayah laut kita tuh hanya TZMKO, 3 mil laut. Jadi setiap pulau-pulau besar. Lalu deklarasi Juanda, kita jadi 12 mil laut. Jadi dari setiap pulau, 12 mil laut. Garis terluar. Ya, garis luar.
Nah, tiba-tiba datanglah ide besar bahwa ini kita negara kepulauan archipelagic. Harus seluruhnya ini adalah lautan kita. Ya. Nah, keluarlah UNCLOS yang diperjuangkan dengan panjang dan oleh ayahanda dari Pak Dino Patijalal, yaitu Ambasador Hasyim Jalal yang sangat saya hormati. Kalau anaknya kurang saya hormati karena sangat membela Amerika. Tapi kalau bapaknya saya sangat hormati. Itu gue pertegas banget ya. Nah, Hai Pak Dubes, teman kita. salut. Nah, jadi terus, jadi lupa gue ngomong apa. Jadi intinya adalah konsekuen itu perlu. Nah, berani nggak kita begitu? Gitu loh. Ini bicara UNCLOS-nya. UNCLOS sih gue berani. ICC. Oh, ICC. Gue percaya ICC. Maksud gue sikap kita juga mesti jangan pagi sore kayak kita sikap kita di UN Iya, gitu. iya, loh. Pertama kondem Rusia, kedua enggak. Ketika enggak jelas semua. Iya kan? Jadi ICC itu adalah sebuah lembaga multilateral, banyak 123 negara, berpusat di Den Haag, ada 15 hakim dari 15 negara. Dan mereka ini tadi menghakimi loser sebenarnya. Bener nggak? Iya. Yang negara dihakimi Rusia loser. Mereka nggak belum berani kalah. Mereka nggak. Menurut saya masih imbang-imbang lah, walaupun dikeroyoknya. Dan maksud gue kalau kalah kenapa lu gak panggil Zelensky? Dia itulah penjahat perang terbesar abad ini. Bikin hoax terbesar abad ini. Dan kalau gue baca lagi tadi apapun yang dilakukan dia. Contoh, dia masuk genocide loh. Kalau kita mau lihat, makanya aku tadi bilang ya, kalau kita lihat berita, jangan cuma lihat berita propaganda barat. Karena kita akses kita kan semua yang barat. Seimbang juga. Lu pakai VPN, buka deh Sputnik gitu kan, Russia Russia Today, Today. dan lain-lain. Dari situ lo akan ngerti kenapa garis batas Donald dan lain-lain itu jadi penting buat Rusia. Karena ada menurut aku genocide. Genocide itu termasuk menghapus sejarah, menghapus bahasa. Di Crimea terjadi. Ya itu, dan menghapus mungkin sebentar lagi orang Rusia juga nggak boleh ada, kan itu kacau. Menurut aku harusnya ICC juga panggil Zelensky. Menargetkan Zelensky harus ditangkap karena kejahatan paling besar yang dilakukan, termasuk membuat hoax ada salin G20 itu. Ya, ada peluru Kan kendali. nggak fair ICC ini. Selama G20 ya. Iya, peluru jadi kendali. kalau menurut aku ya sudah Indonesia bersuara lah. Gitu kan? Toh kita nggak tanda tangan juga satu tahun Roma. Enggak. Janganlah, Kita nanti enggak. presiden kita hilang satu calonnya. Nah, iya kan? Lu jangan senyum-senyum aja dong. Boleh dong, Bos. Gitu. Dan saya baru baca artikel, correct me if I'm wrong. Jadi Ukraina itu karena perang ini mungkin sudah rugi atau berutang 300 atau 400 billion dollar untuk recover. Kita mencoba mengingatkan kalau urusan ini, saya setuju. Jadi kalau memang ICC ini fair, jangan hanya Putin, Zelensky juga harus di Karena menyebabkan kerusakan luar dan biasa kepada sekarang ini kita Ukraina, sudah kan? mengkonfirm ada salah satu sejarawan mereview apa yang dilakukan oleh Zelensky. Dia mengingatkan rakyat Ukraina, wahai rakyat Ukraina, lo jangan sampai jadi Afghanistan kedua. Nah, ini sekarang ngomong gitu. Iya. Sampai sekarang belum sembuh kan? Tahu nggak? Belum Jadi kita recover. sekarang bicara Statuta Roma. Di tahun 2000 itu ada yang disebut The Palermo Convention. Itu ada unsur-unsur kejahatan transnasional, yaitu dilakukan satu negara dengan perencanaan, persiapan, arahan untuk penguasaan dilakukan di negara lain. Apa Amerika nggak masuk ke situ? Afgan itu habis-habisan Lah, nama makanya dia. aku bilang, apa sekarang Amerika menggunakan Ukraina nggak masuk ke pasal Palermo Convention? Itu kan, nah bayangkan. Terus gini, atau dilakukan satu negara, namun memiliki dampak substansial negara lain. Halo, apa kabar? Itu Nord Stream lu sabotage? Itu confirm. Eropa dingin, gue di Brussels kemarin sempat kedinginan soalnya dimatiin. Oh, gitu? Jam 2 pagi itu dimatiin apa heater. Gue bangun kedinginan lah. Waktu di mana? Brussels. Baru-baru ini. Iya, yang kemarin gue Karena berangkat. mereka krisis energi. Lah itu makanya. Karena Nostrum kan ada 2 pipa dibom dua-duanya sama Dan Amerika. Sabotas. Kan- Nah, padahal Iya. di Palermo Convention, ketika dilakukan satu negara namun memiliki dampak substansial. Kalau gue jadi negara Eropa, nih gue udah ngamuk sama Amerika Serikat. Lu jangan egois begitu dong, lu perang terus Rakyatnya kenapa? udah protes-protes, Bu, tapi ini kan pemimpinnya. Lah itulah. Kadang-kadang kan keputusan Makanya- pemimpin kan belum tentu suara rakyat kan? Bukan Fok Fully Fok Day. Setuju, Bos. Itu Aduh. yang terjadi. Setuju. Dan gua ngelihat kita harus membangun kesadaran. Sayang kita nggak bisa kampanye. Membangun kesadaran untuk rakyat Ukraina itu menggulingkan Zelensky. Oh iya bener. Emang kita nggak bisa kampanye ya? Nggak tahu kita Tapi saya pikir ya, kan saya cukup membaca. Saya komen-komen yang video kita saya tonton, Bu. Oke. Dan ternyata yang nonton tuh banyak anak muda. Jadi sebenarnya wawasan tentang geopolitik itu, Oh, mereka seperti yang paham. menjadi topik kita, Iya. itu tuh perlu tuh kita gelorakan terus
Ya bahwa kita itu tidak sebuah negara single country gitu. Kenapa tadi aku bacakan tentang perlakuan tidak manusiawi semua negara itu terhadap Rusia? Karena kita harus sadar sekarang tuh semua abad pivotal Asia-nya Obama tuh benar. Makanya buku putih pertahanan Prancis mengatakan dia tuh Le Puissant, Prancis tuh pokoknya jadi super powernya Asia Pasifik. Kemudian buku putih pertahanannya Inggris, Tilt to Asia Pacific. Jadi intinya semua mau ke Asia Pasifik nih, negara-negara agresor zaman kolonial. Sekarang udah balik lagi semua sekarang ke sini. Nah, sementara saya berkeyakinan Indonesia jadi negara nomor 4 atau nomor 5 dunia, betul nggak? Iya. Artinya Pak Helmi, apa yang dilakukan terhadap Rusia atau terhadap Cina, soon to be akan kepada Indonesia. Bisa, nah, makanya, pasti. Itu yang kita harus alert. Itu yang kita harus alert, dan kenapa gue selalu teriak pertahanan kita itu mesti sangat diseriusi. Bukan beli barang bekas, bukan beli asal kelihatan buat upacara TNI, tetapi betul-betul perang yang mampu tadi terkuat di bumi bagian selatan lagi. Kita harus pandai di antara bermain. Apa Jadi sih Pak Hatta ya itu? Gue buat buku ketiga gue. Ini promosi sekalian. Boleh nggak apa-apa? Nggak ngajak kita ya? Ada kata-kata how to swim with the shark without being eaten alive. Bagaimana berenang sama hiu tanpa dimakan hidup-hidup. Jadi how to swim with Russia, China, and America without Indonesia being eaten alive. Iya. Nah, kita harus benar-benar manuvernya cantik. Di antara 2 gajah. 3 gajah sekarang gajah ini. sekarang. 3 gajah. Nah, kita harus ngingetin cara bernegara yang cantik. Ya. Kalau sekarang ini menurut gue malah kita tereksploitir gitu, maksudnya kita kalah posturnya. Gak apa, nanti bukunya dibaca oleh para calon siapa aja tahun 2024. Pasti 2024, bukan 27 ya. Lu jangan dong. Nggak diperpanjang ya? Kita kan sepakat 2024 kan? Sepakat ya? Iyalah. Nggak diperpanjang? Nah, IKN jadi nanti kalau diperpanjang? Ya apapun, tapi jangan jadi gara-gara IKN kita jadi pemilihan Atau presiden gini deh, tunda-tunda. tetap 2024 IKN gue yang bangun deh, bener nggak? Setuju ya? IKN gue yang bangun? Minta proyek. Minta proyek ya? Ternyata. Ujungnya nggak Iya, dari tadi gua kuliah loh. Saya pikir idealisme, Iya. komersial juga. Oke, tapi melanjutkan karena udah banyak Bu kepengen. Jadi teman-teman anak-anak milenial Gen Z itu kepengen belajar geopolitik. Ya, jadi saya menjawab nih karena banyak sekali yang minta. Oke, kita bisa roadshow, kami bertiga bisa keliling dari kampus ke kampus. Oh, bisa banget. Wah, kita ngobrol, Dan Anda gini, kalau- adik-adik boleh nanya ya kan? Iya. Karena pengetahuan geopolitik itu penting, apalagi untuk calon-calon leader. Presiden Soekarno tuh bilang kok, sebenarnya para pemimpin negara khususnya itu harus paham geopolitik. Iya. Makanya beliau tuh mendirikan Wantanas, ada Lemhanas, itu supaya paham geopolitik dan negara itu punya sikap. Iya. Ya kan? Lah kalau sekarang jadi pemimpin yang ngerti geopolitik, ya jangan jadi pemimpin. Dulu kalau orang masuk ke Lemhanas kemungkinan besar jadi menteri. Kalau sekarang Punya duit berapa masuk mana? menterinya warna gitu ke Lemhanas. Jangan gitu. Gue tuh bukan Lemhanas. Gitu ya? Jangan gitu, aku bukan Lemhanas. Kita ikut yang lain lah, lembaga yang lain kan masih ada kan. Lembaga pertahanan kayak gitu. Jadi geopolitik itu kita kalau teman-teman dimanapun, anak muda, kampus, generasi uji kelamin, usia jigo, kelakuan minus dan lain sebagainya ini, kalau Ini bukan kali, ini profesor Wi. oh iya, Doktor ini. nggak boleh ngomong kayak gitu. Ngomong uji Jadi kelamin. teman-teman yang muda ini generasi Zoomer, nah Iya, gitu yang mungkin Zoomer lebih ya? tepat, Zoomer ya? Generasi Zoom kan sekarang generasi Zoomer. Jadi kalau memerlukan belajar tentang geopolitik itu penting sekali, Ya, dan ayo. salah satu pelajaran mendasar di dalam geopolitik itu adalah survival of the nation. Negara ini supaya utuh 1000 tahun lagi Indonesia itu masih ada. Betul. Ya. Nah itu pelajaran. Nah, gimana membuat negara kita utuh sampai 1000 tahun lagi itu ada grand plan-nya. Itulah kita harus memahami geopolitik gitu. Bukan cuma bertahan, bagaimana kita menjadi bangsa pemenang. Makanya aku bilang, Presiden kita Jokowi modalnya itu, banyak banget. kenapa dari pertama gue salut banget ya? Karena dia setelah Presiden Soekarno, yang punya outward looking vision itu Presiden Jokowi. Negara poros maritim dunia. Iya. Itu kan jelas, kita menguasai 2 samudra. Iya, iya. Ya, Sekarang ya, ya. apa kabar pembangunan TNI kita gitu loh. Jadi Dan kita ini revolusi sekarang, mental. Wah, keren banget. jadi sekarang menurut aku, itu yang kita mesti shifting. Kenapa tadi Oke. perlu kita paham sejarah Sriwijaya, Majapahit, Bone, Iya, iya, Ternate, Tidore sampai Jepara gitu kan. Itu kan kerajaan-kerajaan yang ratu. Bantennya 150 tahun kok. Banten tuh hebat. Menguasai tuh. laut. Iya, menguasai laut. Aceh, Samudra Pasai. Bayangkan, Namanya banyak. samudra. Iyalah. Nah, jadi maksud aku, kita yakinkan kita mampu itu. Tapi bahwa model perang sudah berubah, ya tinggal kita ikuti saja dengan model perang dan strategi perang dan peralatan perang yang sudah pas gitu. Oke. Jadi benar-benar sesuai visi.
peralatan perangnya. Jadi Gue kayak pengen ulang-ulang itu deh. Visinya berapa jadi inci? kita menaik gini kan gue Sontoloyo ya. Jadi kita menaikkan jari tengah ke ICC. Asik banget ya. Bubarin. Oh cuma naikin jari tengah. Nggak usah, bubarin. Bu Ina ngomong gak ada beban Bu, biarin aja Iya. itu that's him. Oh, that's him ya? That's him, biarin Iya, aja. Kan udah. kadang-kadang kita punya teman model itu juga Sedang ya? Sedang juga. Malah dunia jadi makin ramai ya. Iya. Kalau nggak makin senewan ya makin ramai ya. Senewan sama senewan aja. It's not my problem. Iya bener. Gak ada Wowi gak rame Bu. Iya, derita lo. No comment. Oh iya, Itu sih derita lo. Tapi silakan ya kalau memang merasa bahwa penting untuk belajar ilmu geopolitik, kami bertiga akan bisa datang, kita bikin offer ya. Silakan komen. Ya, silakan juga ngubungin R66 Newlytics ya di bawah R66 Media dan kita akan ya kita cobalah. Ya, Anda boleh nanya, boleh apa, ada Dr. Koni, ada Wowi, Sharing ada knowledge saya. lah. Sharing Karena kita knowledge juga lah. bisa banyak belajar kok dari Oh para. iya, iya. Oh, Karena banyak banget. kita betul. ngomong cuma satu arah nih bertiga. Betul. Ya kita betul. nggak tahu anak muda itu, milenial Gen Z itu Benar. melihat kita nih kayak apa nih. Betul. Jangan-jangan dianggap nih orang tua yang lucu-lucu aja di ketawa. We never know. Sama gue ngomong sama anak gue, papa tuh ngomong apa sih sebenarnya? It happens ya. Oke, sekali lagi make your comment, silakan usul, silakan apa ya. Sekali lagi Anda bisa hubungin R66 ya untuk apa kalau mau ada kegiatan apapun ya. Kami udah siap mentas. Kita kapan seperti Jogja atau di Bali Bu, yang berdua ya? Iya berdua ya Di Bali. Wow, seru itu. Seru banget. Seru banget, padahal itu baru 10% kita keluarin ya. Iya, para akuntan enjoy banget mendengarkan Bu Koni sharing ya. Ini penting. Jadi enggak belajar ekonomi penting, teknik penting, tetapi pengetahuan tentang geopolitik itu penting, terutama untuk para calon-calon pemimpin di masa yang datang. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.